Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil pada hari Minggu Paskah ke-7 ini mengingatkan kita akan doa Yesus sebelum ia ditangkap menurut Injil Yohanes. Melalui doa ini, Yesus memandang ke masa depan dan menyatakan keinginannya yang besar untuk persatuan di antara kita, para pengikutnya, dan untuk keabadian segala sesuatu dalam cinta yang menyatukan. Karena tanpa cinta dan persatuan, kita tidak pantas mendapat ahli waris sebagai anak-anak Allah. Ada beberapa hal penting yang bisa kita refleksikan dari Injil hari ini. Yang pertama, kasih. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di sini muncul perhatian besar Yesus terhadap kesatuan yang harus ada dalam komunitas. Persatuan tidak berarti keseragaman, tetapi tetap ada dalam cinta, meskipun ada ketegangan dan konflik. Cinta yang menyatukan sampai menciptakan kesatuan yang mendalam di antara semua, seperti kesatuan yang mendalam antara Yesus dan Bapa. Kesatuan dalam kasih yang dinyatakan dalam Trinitas adalah model bagi komunitas kita. Untuk alasan ini, melalui kasih di antara setiap pribadi di dalam komunitas mengungkapkan kepada dunia pesan terdalam Yesus tentang persatuan yang dilandaskan pada kasih. Karena itu, jika terjadi perpecahan dan perselisihan di dalam komunitas, maka hal itu merupakan wujud dari absennya kasih. Hak tindakan mengasihi yang dimaksudkan oleh Yesus berkaitan dengan tindakan memandang dan mengenal, dan itu yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Di dalam kitab suci, dua kata kerja ini memiliki arti yang sangat mendalam. Ketika seseorang memandang orang lain, ia tidak hanya melihat, tetapi juga mengamati dengan seksama, sampai pada mengenal orang tersebut. Dan ketika seseorang mengatakan bahwa ia mengenal seseorang, berarti ia mengetahui secara mendalam tentang orang tersebut. Ketika seseorang mengasihi Allah, berarti ia telah mengenal Allah seperti Allah telah mengenalnya. Begitupun juga dengan mengasihi sesama, termasuk mengasihi musuh-musuh, seperti yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Hal yang berikut ialah kesatuan. Perikop hari ini dan secara keseluruhan Injil Yohanes membantu kita untuk memahami misteri Trinitas, persekutuan antara pribadi-pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh. Dari keempat Injil, Yohanes adalah orang yang paling menekankan kesatuan yang mendalam antara Bapa, Anak, dan Roh. Dari teks Yohanes 17:6-8, kita melihat bahwa perutusan Anak adalah manifestasi tertinggi dari kasih Bapa. Dan kesatuan antara Bapa dan Anak ini yang dikonkretkan oleh Yesus dengan mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Antara dia dan Bapa
ada kesatuan yang begitu kuat sehingga siapapun yang melihat wajah yang satu juga melihat wajah yang lain. Dan dalam memenuhi misi kesatuan yang diterima dari Bapa ini, Yesus menyingkapkan peran Roh. Roh itu berasal dari Bapa. Dalam Yohanes 15:26, atas permintaan Putra, Bapa mengutus Roh itu kepada kita masing-masing, sehingga Dia akan tetap bersama kita, mendorong dan memberi kita kekuatan. Roh juga datang kepada kita dari Putra. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7-8. Jadi, Roh yang berjalan bersama kita adalah komunikasi kesatuan yang mendalam yang ada antara Bapa dan Anak. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 26-27. Pengalaman kesatuan dalam Tuhan ini sangat kuat dalam komunitas para rasul. Kasih yang menyatukan pribadi-pribadi lain, Bapa dan Putra dan Roh, memungkinkan kita untuk mengalami Allah melalui persatuan dengan orang-orang dalam komunitas kasih. Dan kasih itu membangun kesatuan dalam komunitas. Mereka memandang kesatuan dalam Tuhan dan memahami kesatuan di antara mereka, di antara anggota-anggota komunitas. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, untuk itu mari kita mohon kepada Tuhan agar keluarga, agar komunitas religius, komunitas kerja kita senantiasa dijiwai oleh semangat kesatuan dan kasih yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga demikian. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.